Selamat pagi untuk semua. Selamat pagi, Mi. Selamat pagi. Kita bersyukur bisa berjumpa kembali di worship online. Sebelum kita memulai acara WW, ini kita akan berdoa dalam hati masing-masing. Baik, kita akan menyanyikan lagu buka, lagu Sion edisi lama nomor 35, Yesus bagaikan gembala. Yesus bagaikan gembala, kami ini domba-Nya. Dia pimpin dan menjaga selama kami di dunia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Ya Gembala, pimpin kami pada jalan yang lurus, agar kami jangan lari dari kandang yang kudus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Engkau sudah janji pulang menjemput yang tersesat. Tuhan, Engkau Maha Mulia,
Doa buka akan dibawakan oleh Waislin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, sekarang kami mau mulai kerubium kami. Tolong supaya kami mendengarkan dari awal sampai akhir. Terima kasih Waislin. Sekarang kita akan mendengarkan dua lagu pujian dari Bibi dan Jessie Fior. I just came to praise the Lord. I just came to praise the Lord. I just praise His holy name. I just came to praise the Lord. I just came to thank 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 the Lord. I just came His holy name. I just came to praise the Lord. He came into my life one very special day. He came into my heart to show me a better way. He said he'd never depart, and this is what I see. Praise the Lord. I just came to love the Lord. I just came to love the Lord. I just came to praise His holy name. I just came to praise the Lord. I'll praise the Lord. Sabar ya, Miss lagi coba share screen punya Jessie Pion. Langkahmu menjadi serupa
Sekarang Terima kasih untuk lagu pujian dari Bibi dan Jasvior. Sekarang Miss Litli akan mendoakan yang ulang tahun minggu ini. Selamat pagi yang ada di Indonesia bagian Barat, selamat siang yang ada di Indonesia bagian Tengah dan bagian Timur. Apa kabar semuanya? Baik, sehat. Puji Tuhan. Dan kita bersyukur kita bisa mengikuti weekly online worship lagi hari ini ya. Untuk hari ini, sebelum kita doa kelompok, kita akan mendoakan yang berulang tahun. Hari ini adalah ulang tahun dari dua orang tua, yaitu Ibu Erna, mama dari Jessie Fior tadi yang menyanyi, yang lagu pujian kedua, dan papa dari Vinenda dan Michael, Pendeta Daniel Rianto. Benar ya? Ini Miss lihat ada Vinenda. Benarkah atau salah? Oke, benar ya. Jadi puji Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan tambahkan usia untuk kedua orang tua, baik Ibu Erna maupun Pendeta Rianto. Untuk itu, Miss mau kita semua tunduk kepala, kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, Tuhan kami yang hidup, yang penuh kuasa, namun juga Allah yang pengasih dan penyayang. Terima kasih banyak Tuhan, hari ini kami menikmati berkat-Mu dengan sukacita. Dan kami bertambah sukacita oleh karena mengetahui hari ini adalah hari ulang tahun untuk Bapak Pendeta Rianto dan Ibu Erna. Sebagai orang tua dan dalam tugas tanggung jawab dan pelayanan, kami tahu tidak mudah, tapi kiranya dengan bertambahnya usia ini semakin menyadari bahwa Tuhan punya rencana indah dalam kehidupan mereka. Tuhan berkenan untuk terus memakai kedua orang tua kami ini untuk melayani Tuhan, melayani keluarga, dan menjadi apa yang Tuhan sedang rencanakan. Kami mohon hikmat, kesehatan, dan kekuatan, kesabaran yang mereka butuhkan, supaya dengan pertolongan Tuhan, baik Ibu Erna bisa menjadi istri dan ibu yang akan menuntun keluarganya dalam kebenaran. Demikian juga hamba Tuhan Pendeta Rianto sebagai ayah dan suami, bahkan hamba Tuhan, gembala di jemaat dimanapun ia sedang ditugaskan saat ini. Kami percaya kiranya beliau dapat terus dituntun dan diberkati. Bapak, jika ada yang menjadi pergumulan pribadi mereka, jika ada yang menjadi harapan mereka dengan bertambahnya usia ini, kami mohon Tuhan dengar dan Tuhan berikan yang terbaik. Berkati anak-anak yang Tuhan percayakan, pasangan, dan juga orang-orang yang mereka kasihi dimanapun berada, kiranya ada dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan. Berkati segala usaha pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan untuk terus menguatkan mereka secara iman dan bahkan menjadi saluran berkat untuk banyak orang. Kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan, sempurnakanlah doa ini dan kami bersyukur karena Tuhan sudah menyediakan banyak berkat indah bagi mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Baik, saat ini kita akan ke breakout room. Jadi Miss akan minta bantuan dari Kakak Yosua, dari Friendly, dari Miss lihat ada Flynn di sini. Boleh bantu Miss untuk ada Venoya juga Boleh, tadi. Miss. Salah ya. Ada Venoya juga. Boleh ya? Iya, Oke, puji Tuhan. boleh, boleh. Oke, di room 1 nanti ada dengan
ada dengan Miss, di room 2 ada dengan Lynn, di room 3 ada dengan Friendly, di room 4 dengan Kakak Penoya, di room 5 ada dengan Yosua. Oke. Sebentar ya, ada yang terkeluar lagi ya? Baiklah. Oke, nanti Miss akan tambahkan kalau ada yang baru masuk ya. Selamat berdoa, dan nanti setelah berdoa boleh kembali ke main room. Tuhan berkati. Sekarang kita akan mendengarkan lagu tema Ceritakanlah Kisah Yesus. Ceritakanlah kisah Yesus, dalam hati. Kisah indah sang penebus, hingga tiada terkini. Ceritakan hidup malaikat, menyambut juru selamat. Mulia Allah Maha Tinggi, damai di atas bumi. Ceritakanlah kisah Yesus, buktilah dalam hati. Kisah indah sang penebus, hingga tiada terkini. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan oleh Abang Joshua. Silakan. Sorry, kurang kedengaran. Baik, share screen-nya kalau udah terlihat, Miss. Oke. Lihat, tinggal dibuat slideshow Slideshow. biar tampilannya lebih besar. Gimana Miss itu ya? Oke, coba ditutup dulu. Oke. Oke, kemudian PowerPoint-nya di klik slideshow yang di bagian bawah itu supaya dia satu layar. Ya. Di share screen yang itu. Oke, samping ya, betul. Silakan. Oke. Saat ini kita akan mendengarkan firman
Tuhan. Diambil dari buku Riwayat Yesus, Ajaran-ajaran Kristus. Dan topik dari pelajaran ajaran-ajaran Kristus ini adalah mengenai khotbah di atas bukit, bagaimana Yesus memberikan kata-kata bahagia kepada para pendengarnya. Tapi sebelum kita masuk ke khotbah yang akan Yesus berikan, kita kembali dulu kepada fakta bagaimana keadaan dari bangsa. Pada saat itu, agama sudah tidak lebih daripada sejumlah agama. Mereka meninggalkan perbaktian yang benar kepada Allah dan kehilangan kuasa rohani dari sabdanya. Dan mereka mencoba menutupi kekurangan dengan menambahkan berbagai upacara dan tradisi mereka sendiri. Dan anggota orang Yahudi menggantungkan diri kepada amal dan upacara agama mereka untuk memperoleh keselamatan. Jadi ini sudah sangat jauh dari bagaimana peribadatan yang benar. Dan mereka sudah merasa bahwa diri mereka benar, dan peraturan-peraturan yang mereka berikan juga sangat jauh dari kemampuan manusia untuk menurutinya. Oleh karena itu, Yesus datang ke bumi ini bukan hanya untuk menebus dosa manusia, tapi juga untuk mengajari bagaimana konsep beribadah yang benar, berbakti yang benar seperti orang-orang saleh dahulu. Jadi Yesus datang ke bumi ini untuk mengajarkan dan mengkoreksi bagaimana peribadatan dan juga cara beribadah yang benar pada Tuhan khususnya. Dan poin-poin dari orang-orang Yahudi saat itu adalah agama mereka ini adalah tradisi, ya, agama yang sudah banyak dipenuhi oleh peraturan-peraturan yang mereka buat sendiri melalui pemikiran mereka sendiri, dan kasih mereka adalah palsu dan mementingkan diri sendiri. Mereka mencari ketenaran, mereka hidup benci keadaan bahwa mereka membenci Kristus dan mau membunuhnya. Dan ini mementingkan diri sendiri ini kita bisa lihat bahwa banyak banget orang-orang yang mereka larang untuk beribadah, dan juga orang-orang sakit, khususnya pada saat Yesus ingin menyembuhkan orang pada hari Sabat, mereka larang oleh karena peraturan yang sebenarnya membebani mereka sendiri. Dan poin keenam adalah mereka tidak mau berdiri kepada yang benar karena mereka telah benar sudah lupa bagaimana cara beribadah yang benar oleh karena peraturan yang mereka berikan sendiri. Oleh karena itu, Yesus berusaha memberikan prinsip kasih yang sebenarnya. Maka Yesus mengucapkan kata-kata berbahagia yang sebenarnya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam khotbah yang akan diberikan, kita kembali lagi saat dimana sebelum Yesus mengucapkan kata-kata bahagia. Yang dapat diharapkan mereka ini adalah murid-murid Yesus, yakin bahwa kerajaan itu tidak lama lagi akan didirikan. Orang banyak juga berharap demikian. Jadi mereka ini berpikir bahwa kedatangan Yesus ini adalah untuk mendirikan suatu kerajaan yang besar di bumi ini, ya, khususnya di Yerusalem. Dan pada saat itu hati mereka dipenuhi pikiran akan kemuliaan yang akan datang. Taurat dan orang Farisi berharap di masa mendatang mereka dapat menguasai bangsa Roma yang mereka benci dan menikmati kekayaan dan keindahan kerajaan duniawi. Jadi di sini kita bisa lihat pada saat itu khususnya bangsa Roma sedang menjajah Yerusalem. Oleh karena itu orang-orang Yahudi dan juga ahli Taurat, khususnya juga ada orang Farisi, menginginkan akan kebebasan dan kemerdekaan dari penjajahan Roma. Dan poin terakhirnya adalah mereka ingin menikmati kekayaan dan keindahan kerajaan duniawi. Jadi mereka sudah jauh dari prinsip-prinsip kebenaran. Juga di sini petani miskin, penangkap ikan, ya ini nelayan, berharap mendengar jaminan bahwa pondok mereka yang buruk, ya, atau rumah, makanan yang sedikit, hidup membanting tulang, dan takut akan kekurangan, akan digantikan dengan kemewahan dan hidup yang senang. Ganti
yang mereka pakai pada waktu malam, mereka mengharapkan bahwa Yesus akan memberikan pakaian yang indah dari penakluk mereka itu. Oke, semua digerakkan oleh kebanggaan bahwa tidak lama lagi orang Israel akan diagungkan di hadapan bangsa sebagai umat pilihan Tuhan dan Yerusalem akan dimuliakan sebagai pusat dari segenap kerajaan. Ya, dari sini kita baca bahwa seluruh orang pada saat itu yang berada di sekitar Yesus yang akan kanannya masing-masing, bahwa selama ini mereka hidup susah dan kedatangan Yesus mereka berharap bahwa Yesus akan mendirikan kerajaan, memimpin mereka, dan juga khususnya akan menghilangkan kesusahan yang mereka alami selama ini, khususnya mendapatkan rumah yang indah, makanan yang berlimpah, dan juga tidak kekurangan, ya semua hidup bercukupi, dan juga mereka akan menjadi bangsa yang besar, menjadi pusat pemerintahan di. Nah, duniawi. Tetapi Yesus membawa para pendengarnya ke dalam pengertian yang benar tentang kerajaannya dan sifatnya yang benar. Jadi di sini Yesus tidak memberikan kepada mereka apa keangan-angan mereka, tapi di sini Yesus mengajarkan kepada mereka bagaimana cara mendapatkan pengertian atau syarat masuk ke dalam kerajaannya dan juga sifat dari Yesus itu sendiri. Dan pada saat itu Yesus berkhotbah dan mengucapkan kata-kata bahagia. Oke, di ayat pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Nah, yang dimaksud dengan miskin ini adalah pertama, orang-orang yang mengenal betapa berdosanya mereka dan yang tahu kekurangannya. Yang kedua, mereka mengetahui bahwa dengan diri sendiri mereka tidak dapat melakukan yang baik. Mereka diberikan anugerah Allah. Jadi di sini yang dimaksud dengan miskin itu bukan miskin secara badani atau miskin secara kehidupan, tapi di sini mungkin mereka diajarkan bagaimana miskin ini adalah artinya miskin rendah hati dan juga miskin rohani, bagaimana mereka harus terus tetap belajar akan kebenaran. Di ayat yang kedua, berbahagialah yang orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ini bukan berarti orang yang banyak bersungut-sungut, orang yang bersungut-sungut dan kurang puas. Yang dimaksudkan ialah mereka yang sungguh-sungguh menyesal akan dosa mereka dan memohon keampunan dari Allah, yang demikian diberi keampunan. Katanya, aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Jadi ini diartikan bahwa berduka cita ini bukan juga secara kehidupan, tapi di sini mereka berduka cita akan penyesalan akan dosa-dosa mereka dan juga selalu meminta ampun juga mohon kepada Tuhan untuk diberikan keampunan dari dosa-dosa mereka. Dan di ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Di sini Yesus berkata, belajar Matius 11 ayat 29. Ya, di sini Yesus diperlakukan semena-mena, tapi ia membalaskan yang jahat dengan kebaikan. Ia memberikan contoh kepada kita dalam hal ini, dan kita harus melakukan seperti yang ia lakukan. Jadi di sini jika kita dilakukan dengan jahat, semena-mena, tapi kita bukan sebaliknya juga membalas seperti itu, tetapi kita juga akan berikan dia dengan kebaikan, ya, berbalik kita suatu kebaikan, bukan dengan membalasnya dengan kejahatan juga. Di ayat yang ketiga, di ayat yang keempat, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Kebenaran berarti berbuat yang benar, yakni menurut hukum Allah, karena di dalam hukum itu terdapat prinsip kebenaran. Alkitab berkata, segala perintahmu benar. Mazmur 119 ayat 172 ya. Diajarnya manusia supaya menurutinya.
kebenaran hukum tercermin dalam kehidupannya. Kita lapar dan dahaga akan kebenaran apabila segenap pikiran, perkataan, dan perbuatan kita seperti yang ada pada Kristus. Dan kita dapat menjadi seperti Kristus jika kita sungguh-sungguh merindukan. Hidup kita dapat menjadi seperti hidupnya, perbuatan kita selaras dengan hukum Allah. Roh Kudus akan membawa kasih Allah ke dalam hati sehingga kita dengan senang hati melakukan kehendak. Untuk menurut akan segala hukum-hukum Tuhan dan juga menuruti akan teladan yang pernah Yesus berikan pada saat dia di bumi ini, dan Roh Kudus akan menyanggupan kita untuk bisa menuruti dan juga mengikuti teladan Yesus. Oke. Yang kelima, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Bermurah hati kepada orang lain dengan memperlakukan mereka dengan lebih baik daripada yang mereka lakukan. Demikian Allah memperlakukan kita. Dia senang menunjukkan kemurahan untuk berbuat baik dan juga berbuat baik juga. Dia lemah lembut kepada orang yang jahat dan tidak tahu berterima kasih. Begitulah diajarkan kepada kita, diajarkan Yesus kepada kita supaya kita lakukan satu dengan yang lain. Jadi kita juga harus mengikuti apa yang pernah Yesus lakukan di ini. Pada saat itu Yesus dilakukan dengan semena-mena, khususnya jahat, tetapi Yesus tetap berlemah lembut dan juga berbuat baik kepada orang yang selalu mencelanya dan berbuat jahat bahkan terhadap dia. Ia berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Yang keenam, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Yang sebenarnya dari apa yang kita katakan akan kita sendiri. Ia tidak mempedulikan betapa cantiknya kita, tetapi dia menginginkan hati yang suci. Barulah perbuatan dan perkataan kita benar. Raja Daud berdoa seperti berikut, sucikanlah kiranya aku daripada dosa, mudah-mudahan Engkau berkenan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, akan gunung batuku dan penebusku, Mazmur 51 ayat 9 dan 19 ayat 15. Sesungguhnya beginilah seharusnya doa kita. Jadi di sini kita jangan memperhatikan diri kita, tapi kita harus lebih memperhatikan hati kita, bahwa hati kita harus lebih suci dan lebih baik sesuai dengan perintah Tuhan. Yang ketujuh, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Orang yang memiliki kerendahan hati, Kristus menjadi pembawa damai. Roh yang demikian tidak akan dengan murka. Suasana dalam rumah tangga akan diciptakannya, damai dan anugerah semata-mata yang dibawakannya. Jadi di sini jika kita hidup dengan rendah hati akan banyak pengaruh yang akan terjadi ya. Jika kita lemah lembut terhadap sesama, maka pertengkaran itu akan jarang terjadi. Dan rumah tangga rumah kita itu akan jauh lebih damai dan jauh lebih tenang. Yang kedelapan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang lebih dahulu bahwa banyak murid-muridnya yang akan dipenjarakan karena dia. Bahkan ada yang akan dibunuh. Tapi dikatakannya supaya mereka bersukacita karena semua hal ini. Tidak akan ada yang dapat mencelakakan mereka yang mengasihi dan mengikuti Kristus. Dia akan selalu menyertai mereka di mana saja kita berada. Boleh jadi mereka akan dibunuh, tapi dia akan memberikan satu hidup kekal kepada mereka dan mahkota kemuliaan yang tidak akan pernah sirna. Jadi Yesus pernah berfirman bahwa jika kita mengikuti akan kebenaran, maka kita akan hidup seperti yang diceritakan. Kita akan dipenjara, bahkan kita akan dibunuh. Tapi intinya Yesus pernah berkata bahwa Yesus akan menjanjikan jika kita teraniaya dan juga jika kita disiksa dalam kebenaran, maka kita akan mendapat jaminan bahwa kita akan hidup pada diri kita. Oke, di sini juga timbul
bahwa Yesus untuk memperjelas konsep kebenaran berbahagia itu, maka Yesus membuat perumpamaan. Dan salah satunya adalah perumpamaan tentang Samaria yang baik hati. Ada yang ingat perumpamaan tentang Samaria yang baik hati? Ingat. Oke. Friendly Siregar, boleh baca Lukas 10 ayat 25 bagian pertama. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ya, jadi di sini ada seorang ahli Taurat. Dia berusaha untuk mencobai Yesus dan bertanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Di ayat Lukas 10 ayat 26, Yesus berkata, apa yang tertulis di dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana? Matthew, bisa baca Lukas 10 ayat 27? Lukas 10 ayat 27, jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Oke. Zaneta bisa baca Lukas 10 ayat 28? Lukas 10 ayat 28. Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Oke, Sherilna. Lukas 10 ayat 29. Tetapi untuk sebenarnya dan siapakah sesamaku manusia? Ya, kita akan masuk ke dalam perumpamaannya. Oke, Lukas 10 ayat 30, jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja perampoknya habis-habisan, yaitu pergi meninggalkannya setengah mati. Jadi di sini dia bukannya hanya dirampok, tapi disiksa, dipukul, dan ditinggalkan setengah mati. Ini betapa mengerikan penderitaan yang dia alami. Oke, Ariela bisa baca Lukas 10 ayat 31. Lukas 10 ayat 31, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat dari seberang jalan. Oke, kita lanjut dulu ke seorang Lewi. Aren bisa baca Lukas 10 ayat 32. Lukas 10 ayat 32, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Ya, ini cukup menarik ya. Kita tahu bahwa kedua orang ini adalah pelayan Allah, ya, seorang imam dan juga seorang Lewi. Dan seharusnya mereka harus seperti Allah, kemurahan dan kelemah lembutan. Tapi hati mereka telah tawar dan berdosa sekali. Dan harusnya karena mereka sering mempelajari, jadi mereka itu harus sebenarnya mempunyai belas kasihan. Tapi di sini dikatakan bahwa hati mereka telah tawar dan berdosa sekali, ya. Jadi mereka sudah tidak peduli lagi dengan orang itu. Lukas 10 ayat 33, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya, di sini seorang Samaria ini lewat melalui jalan itu, dia melihat orang itu, dan seperti yang kita tahu orang Samaria ini berbeda dengan orang Yahudi dan yang sebenarnya mereka akan lebih tahu bagaimana kebenaran yang tercatat dalam Taurat itu. Tetapi di sini dia
lebih mempunyai belas kasihan, dia menolong orang itu. Oke, kemudian Deborah bisa baca Lukas 10:34. Deborah, ya. Ya, Lu, Lukas eh, 34, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangnya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. ya. Waislin bisa langsung baca Lukas 10:35. Lukas 10 ayat 35. Kaisar benar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Ya, di sini diceritakan bukan hanya belas kasihannya pada saat dia menolongnya, bahkan ya, dia membawa orang ini ke tempat penginapan, dan sebelumnya dia udah membawa. Ini juga untuk kesehatan, untuk pelembapan pada luka, dan pergi ke penginapan untuk merawatnya. Dan bukan hanya sampai ke situ, orang Samaria ini kembali untuk membayar kembali penginapan yang telah dia datangi untuk merawat orang yang dirampok ini untuk beristirahat. Oke, Lukas 10:36 di sini dikatakan, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Lalu Lukas 10:37 dikatakan, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihannya kepadanya, kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Jadi di sini kita bisa membedakan bagaimana sifat dari orang-orang Lewi dan juga seorang Samaria, yang sebenarnya seorang Lewi dan juga imam ini adalah pelayan Allah, tapi mereka tidak mempunyai sifat rendah hati dan juga belas kasihan. Tapi orang Samaria ini mempunyai belas kasihan yang besar, menolong dan juga merawat orang itu dengan baik. Sebagai kesimpulan, jadi mari kita belajar untuk terus memandang kepada Yesus, rendahkan hati dan mulai tekunlah berdosa. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih atas firman yang sudah dibawakan. Lagu sekarang kita akan menyanyikan lagu tutup, lagu Sion 524.
Doa tutup akan dibawakan oleh Sekar dan akan dilanjutkan oleh Abang Yosua. Silakan. Mari kita berdoa, Bapa di surga. Saat ini kami berdoa kami sudah pada saya firman bisa tanam di dalam hati kami, tolong Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Engkau telah memberikan kami pelajaran yang begitu indah, bagaimana Engkau memberikan kepada kami kata-kata bahagia, dan telah menuntun kami bagaimana kami bisa masuk ke dalam kerajaan-Mu, dan Engkau telah memberikan kami hikmat, agar kami dapat mengerti akan bagaimana kami bisa menuruti Engkau, juga bisa mengikuti teladan-teladan yang Engkau berikan kepada kami pada saat Engkau berada di bumi ini. Dan biar teladan-teladan yang telah Engkau berikan kepada kami bisa kami hidupkan, dan orang lain, orang-orang yang orang-orang yang berkekurangan yang ada di sekitar kami bisa bantu. Dan setelah ini juga kami akan melanjutkan aktivitas kami, Engkau sertai kami, dan biarlah segala aktivitas ke depan yang kami lakukan itu turut demikian kami. Berkatilah orang-orang sakit yang berada di sana, Kau jamah tubuh mereka, dan jika Kau berkenan dan juga mereka sudah mengakui dan juga menyadari akan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan sehingga menyebabkan mereka karena sakit penyakit, ampunilah mereka dan juga sembuhkan. Ya Bapa, sempurnakanlah doa kami ya Bapa, dan nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Abang Yosua. Sekarang akan diserahkan oleh Miss Liti. Silakan Miss Liti. Halo, terima kasih banyak Friendly untuk jadi MC hari ini. Puji Tuhan, terima kasih Kakak Yosua untuk pelayanan firman-Nya. Siapa yang bersyukur dengan firman-Nya tadi? Boleh kasih reaction-nya atau angkat tangannya, silakan. Puji Tuhan. Terima kasih ya. Jadi kita bersyukur karena kita dapat pelajaran baru lagi hari ini bahwa terlepas dari apa yang menjadi harapan manusia, Tuhan menyediakan apa yang lebih baik, ya. Dan Tuhan tidak memandang harta, Tuhan tidak lihat apa yang kita punya, yang Tuhan lihat apakah kita mau punya karakter Yesus, ya. Dan itu yang ada di khotbah di atas bukit. Dan saat ini, Miss mau kasih beberapa pengumuman, tolong jangan leave dulu, hanya 1 menit pengumumannya. Yang pertama adalah kita akan buat video lagu tema baru, lagu Ceritakanlah Kisah Yesus, karena udah banyak teman-teman yang ada di video yang sekarang yang udah selesai atau sudah pindah. Nah, dan sudah banyak teman-teman baru. Jadi kita akan buat lagi rekamannya. Mohon bersabar, lagunya sedang dipersiapkan, dan kemudian nanti Miss akan kirimkan lagunya kalau sudah, dan cara merekamnya akan Miss kasih tahu di grup Kerubium. Yang pertama itu ya. Yang kedua, Miss mau informasikan langsung mulai tadi kalian perhatikan ya, kita sudah ada lagu tutup. Jadi ada perubahan tambahan, yaitu kita akan ada lagu tutup untuk weekly online worship kita. Nah, lagu tutup tadi itu adalah persiapan untuk doa. Jadi dia cuma 1 ayat dan itu akan selalu kita nyanyikan setiap di akhir weekly online worship. Dan yang ketiga, yang akan mengambil bagian hari Senin minggu depan tanggal 11 September.
MC oleh LJ, doa buka oleh Dorothy. Hari ini Dorothy nggak join atau ada tadi ya? Miss kurang perhatikan kalau ada Dorothy, kayaknya nggak ya. Dorothy juga nggak ada. Lagu pujian oleh Mikana dan Elgio. Gio, nanti minggu depan siapin lagu pujian ya. Boleh bareng sama kakak Meti kalau masih malu sendiri ya. Renungan minggu depan oleh kakak Venoya. Kakak Venoya tadi ada ya. Jadi nanti sudah ada beberapa siswa yang akan Miss kasih bagian beberapa di bulan September sampai bulan Oktober nanti itu pembicaranya dari kalian ya, dari siswa. Kakak kelas khususnya SMP dan kelas 6 sampai SMA, dari kelas 6 SD sampai SMA. Oke, nanti doa tutupnya oleh Teresa Turupadang. Kurang lebih itu informasinya. Nanti Miss akan kirimkan secara pribadi juga untuk masing-masing yang akan ambil bagian. Kita sudah selesai. Selamat melanjutkan aktivitas. Sekali lagi thank you Yosua. Tuhan berkati Yosua dan keluarga dan semua yang sudah ambil bagian dan hadir hari ini. Sampai jumpa Senin depan. Bye-bye.